belajar. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikasi sebagai speakerpreneur atau sebagai public speaking. Nah, ini sekilas tentang komunitas Sidina Merdeka Belajar yang saya naungi, gitu ya. Komunitas Sidina Merdeka Belajar itu merupakan komunitas mitra dari Kemdikbudristek. Isinya memang kebetulan semuanya perempuan, gitu. Jadi belum bisa menerima yang laki-laki, jadi masih yang perempuan. Oke. Hari ini saya ingin berbagi ilmu ya, mungkin ya, atau sekedar sharing sih sebenarnya mengenai manajemen waktu. Saya tahu yang namanya sebagai pegiat di sebuah komunitas itu teman-teman tuh pasti akan memiliki banyak tanggung jawab, akan memiliki banyak kegiatan gitu ya. Kalau teman-teman tidak bisa membagi waktunya dengan baik gitu, nah hati-hati nanti bisa-bisa nanti kalau teman-teman yang masih kuliah mungkin ya bisa ketinggalan kuliahnya atau mungkin tugasnya bisa terlantar. Nah, kenapa sih penting banget kita harus mengatur waktu dengan baik gitu? Karena gini, manajemen waktu itu sebenarnya suatu skills, suatu kemampuan yang harus basic banget yang harus teman-teman miliki. Baik teman-teman masih kuliah, atau mungkin teman-teman kuliah dan bekerja, atau pada saat nanti teman-teman bekerja pun, yang namanya time management tuh perlu banget. Kenapa? Karena gini, jangan sampai teman-teman kebanyakan kerja akhirnya sakit, satu. Yang kedua, atau kebalikannya, teman-teman kebanyakan bermain, akhirnya kerjanya buyar gitu ya. Nah, manajemen waktu ini tuh membuat kita untuk bisa mengatur hidup lebih seimbang antara kegiatan belajar atau bekerja dengan kegiatan bersenang-senang, beristirahat juga beribadah. Itu sebagai kita seorang manusia memiliki kepercayaan, kita punya kewajiban itu juga kan untuk beribadah. Nah, itulah kenapa sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana yang mereka itu membuat sebuah tagline work hard, play hard gitu. Karena mereka sadar, karena para perusahaan sadar bahwa sumber daya manusia itu merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan mereka gitu. Jadilah si karyawan-karyawan dulu kalau misalnya waktu zamannya masih belum ada pandemi gitu kan, makanya suka ada family gathering gitu kan, perusahaan-perusahaan itu suka ngadain gitu, atau piknik bersama, traveling bersama gitu antar karyawannya. Ya karena itu work hard, play hard. Jadi harus kerja dan refreshing itu harus seimbang. Jadi jangan sampai nanti kerja sakit gitu kan. Kalau orang lain kerja jalan-jalan, jangan sampai kita kerja malah tifus gitu kan. Nah, itu fungsinya untuk manajemen waktu. Nah, ini kenapa sih kita tuh penting banget yang namanya mengatur waktu gitu ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman masih kuliah, kebanyakan masih kuliah gitu kan, dan kebetulan sekarang kuliah online gitu, kebanyakan di rumah gitu. Mungkin waktunya masih belum terlalu padat gitu. Tapi kalau ternyata teman-teman di saat waktu yang tidak terlalu padat ini pun juga teman-teman tidak bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Entah kebanyakan magernya misalnya, atau yang cewek nih kebanyakan nonton drakor gitu ya. Keseringan, karena kebetulan kan saya juga pernah jadi dosen dan pernah juga jadi dosen tamu gitu. Kebanyakan yang saya temuin gitu, akhirnya ketika ada tugas dikumpulin hari Kamis, baru dikerjainnya hari Rabu gitu. Rabunya Rabu malam lagi gitu kan. Yang ada apa? Stres pasti. Panik, iya. Kalau nggak mati lampu, apes-apes tiba-tiba malam mati lampu, nggak bisa ngerjain lagi. Jadi mau nggak mau pagi-pagi harus ngerjain. Udah gitu kuliahnya jadwalnya pagi lagi, makin stres gitu. Nah, di sini nih namanya pentingnya manajemen waktu. Itu kenapa gini? Karena setiap orang itu memiliki porsi waktu yang sama, ya kan? Saya punya waktu 24 jam sehari porsi saya. Nggak mungkin nih teman-teman di gerakan suka baca ini punya porsi waktu yang lebih panjang daripada saya, misalnya 40 jam gitu kan, nggak mungkin kan? Atau mungkin sebaliknya, saya punya waktu lebih banyak daripada teman-teman. Enggak, kita semua tuh punya waktu 24 jam. Tapi di waktu 24 jam ini mungkin teman-teman sadari gitu ya, ada dua tipe orang gitu. Ada yang dalam 24 jam ini mereka produktif kan. Jadi misalnya pagi tiba-tiba mereka ikut seminar A, kemudian siangnya mereka kuliah. Ternyata tugas pun juga udah selesai dengan baik. Ditambah lagi mereka bisa nambah kursus online atau maupun offline. Kalau waktu sebelum pandemi kan bisa kursus online. Dan kayaknya tuh ritmenya produktif banget gitu. Belum lagi misalnya dia ada sampingan. Kalau sekarang kan teman-teman kuliah banyak yang ini ya, banyak yang jadi content creator gitu kan.
Nah, itu tuh waktunya kayaknya ada aja gitu. Sementara di sisi lain kita juga suka ketemu sama tipe orang yang kayaknya kok dia ngerjain ini nggak sempet, ngerjain itu nggak sempet gitu kan. Mau ngerjain ini kayaknya, aduh ntar aja gitu, taunya nggak sempet gitu. Nah, teman-teman ada di tipe yang mana nih? Tipe yang pertama apa yang kedua nih? Mudah-mudahan nggak yang kedua ya, mudah-mudahan yang pertama, yang produktif gitu. Nah, dengan mengatur waktu dengan baik gitu ya, pasti akan mengurangi stres kok. Contoh paling simpel gini, teman-teman udah tahu nih, minggu depan akan ada ujian akhir semester misalnya gitu ya, ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Udah tahu dari 2 bulan sebelumnya, cuman mikirnya udahlah nanti aja gitu. Tanggung nih, game masih belum selesai atau mungkin tanggung nih episode drama Koreanya belum habis gitu kan. Nggak kerasa tiba-tiba tinggal sehari lagi gitu. Sementara pada ujian itu kan bahannya biasanya banyak kan tuh. Akhirnya apa belajar sistem kebut semalam. Akhirnya stres nggak? Stres nggak? Stres lah ya. Ternyata jangan sampai seperti itu. Nah, manajemen waktu sendiri itu bisa membuat kita meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Dan ini akan kepake terus loh, akan kepake terus sampai nanti kita berkarir, sampai entah nanti kita akhirnya akan berkarir di sebuah perusahaan atau mungkin teman-teman akan punya bisnis sendiri gitu ya. Apapun itu, entah teman-teman, kalau sekarang kan biasanya anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa gitu kan, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, mau jadi influencer. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu kan, ya akhirnya akan ketinggalan kereta juga gitu kan. Akhirnya teman-teman kualitas hidup teman-teman tuh akan stuck di situ aja gitu, nggak akan maju karena ya itu tadi saya bilang mengerjain ini nggak sempat, mengerjain itu nggak sempat. Gitu. Nah, kemudian kita ini ya. Nah, gimana sih Kak Winnie, gimana sih caranya kita supaya bisa mengatur waktu dengan baik? Ini, kalau saya sharing gitu ya dengan teman-teman, entah baik dengan para ibu atau mungkin dengan teman-teman entrepreneur gitu ya, pengusaha UMKM, itu saya selalu bilang gini, pada kita mau mengatur jadwal, mau mengatur waktu kita, yang pertama harus kita ketahui itu kenali dulu diri kita dan tanggung jawab kita. Maksudnya gimana? Oke, misalnya teman-teman masih kuliah ya, karena teman-teman harus tahu dulu, oh saya adalah seorang mahasiswi atau saya adalah seorang mahasiswa. Saya punya usaha, saya pada pebisnis online, saya punya usahanya apa? Misalnya jual kaos gitu ya, kaos olahraga. Tapi saya adalah seorang anak gitu, seorang anak ya pasti ada tanggung jawabnya dong ngebantuin orang tua gitu kan. Kemudian saya juga merupakan seorang kakak atau misalnya seorang kakak yang punya adik yang punya tanggung jawab minimal misalnya kalau pas nggak pandemi gitu kan nganterin adik ke sekolah kayak gitu. Atau misalnya pada saat malam hari ngajarin adiknya. Nah, kita harus tahu dulu nih, kenali dulu diri kita tanggung jawab kita. Kemudian kita harus tahu dulu ke depan kita mau jadi apa sih gitu. Misalnya kita ke depannya pengen jadi pengusaha, saya ambil contohnya pengusaha aja ya kebetulan karena saya di sini aktif sebagai mentor untuk pengusaha UMKM gitu ya. Nah, seandainya saya adalah seorang pengusaha gitu. Nah, ke depannya saya ingin jadi pengusaha yang sukses. Nah, kita harus tahu dulu tanggung jawabnya kita apa. Saya ambil dari mahasiswa dulu gitu ya. Tanggung jawab kita apa? Kita harus kuliah tepat waktu, kita harus mengerjakan tugas. Kemudian ada ujian yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus belajar gitu kan. Nah, sebagai anak kita punya tanggung jawab dong membantu orang tua, kita juga punya tanggung jawab untuk beribadah. Sebagai kakak mungkin kita punya tanggung jawab ngajarin adik, kita punya tanggung jawab nganterin dia ke sekolah, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kemudian sebagai seorang pengusaha saya juga punya tanggung jawab nih untuk apa? Untuk memasarkan produk saya. Kalau ada pesanan saya juga harus packing. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu, harus tahu diri teman-teman. Terus ditambah lagi misalnya teman-teman ini aktif nih di organisasi di kampus atau mungkin organisasi atau komunitas lain di luar kampus. Itu kan juga ada tanggung jawabnya ya gitu. Minimal apa sebagai mengurus komunitas itu gitu loh, sebagai tanggung jawab moral teman-teman terhadap organisasi atau komunitas teman-teman yang teman-teman naungi gitu. Nah, teman-teman harus tahu dulu. Setelah teman-teman tahu semua kegiatan dan tanggung jawab gitu, baru teman-teman bisa atur dari yang namanya daily, weekly. Kayak misalnya gini,
Kalau misalnya teman-teman promosi gitu kan, promosi untuk, usaha, itu kan harus setiap hari kan, kalau nggak setiap hari promosi ya atau misalnya nggak promosi, ya gimana mau ada penjual gitu kan. Apalagi kalau teman-teman tahu namanya kita promosi di Instagram atau kita promosi di Facebook, kalau kita jarang-jarang upload, itu pasti akan kemakan dengan, akan kesalip gitu loh dengan online shop yang lainnya gitu. Kemudian jadwal tentang komunitas. Komunitas teman-teman itu kegiatannya biasanya seminggu berapa kali? Apakah seminggu 2 kali atau misalnya seminggu sekali atau sebulan mungkin 2 kali, berarti 2 minggu sekali. Nah, teman-teman harus atur jadwalnya dari daily atau weekly. Kalau seandainya misalnya contoh kegiatan, biasanya gini, kalau saya ngasih tahu ke teman-teman yang di UMKM gitu ya, selalu bilang, tulis semua daftar kegiatan itu sedetail mungkin dari pertama bangun tidur, sholat segala macam, sarapan, kemudian cek orderan di Facebook, cek orderan di Instagram, kemudian upload produk itu semua harus ditulis. Kemudian seandainya kita punya komunitas, bikin materi atau bikin ide kegiatan, nah itu harus ditulis semuanya secara detail. Emang harus sedetail itu Kak? Iya harus. Sampai namanya buang sampah kalau bisa ditulis deh. Bikin kayak semacam jadwal gitu ya, semacam daftar, bukan jadwal, belum jadwal dulu, semacam daftar kegiatan teman-teman dalam sehari itu ngapain aja. Kalau yang Muslim kita ada kewajiban yang namanya sholat 5 waktu, tulis juga. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kajian baik online maupun offline, tulis juga. Itu harus dicatat semuanya. Setelah teman-teman semuanya punya kegiatan itu, silakan pisahkan mana yang daily, mana yang weekly. Sholat 5 waktu nggak mungkin weekly lah ya. Sholat 5 waktu itu harus daily pasti. Kemudian apa? Bangun tidur, sarapan, makan siang, makan malam itu pasti kegiatan daily gitu. Nggak mungkin weekly, seminggu sekali makan, ya pun siap-siap aja gitu kan. Nah, baru setelah teman-teman tahu mana kegiatan yang daily, mana kegiatan yang weekly, baru disusun jadwal teman-teman. Nah, gimana sih Kak Windy dalam menyusun jadwal gitu kan? Sebelum menyusun jadwal, kita harus tahu dulu nih. Gini, dalam semua kegiatan yang kita punya gitu ya, ada yang namanya kegiatan prioritas dan harus segera dilakukan. Ada juga kegiatan yang namanya prioritas, tapi tidak harus segera dilakukan. Ada yang namanya tidak prioritas, tapi harus segera dilakukan. Ada lagi nih yang tidak prioritas dan tidak segera dilakukan. Biasanya kalau tidak prioritas dan tidak segera itu sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan rekreasional ya, misalnya bukan rekreasi maksudnya ini lagi pandemi nih, bukan maksudnya saya suruh traveling itu, bukan, ini lagi PPKM. Jadi maksudnya itu kayak kegiatan yang membuat kalian senang, entah kalian istirahat atau misalnya nonton drakor tadi saya bilang gitu kan. Kalau perempuan biasanya kan drama Korea, drama Taiwan, drama Cina gitu kan. Terus kalau yang teman yang laki-laki biasanya nge-games gitu kan. Nah, itu biasanya tidak prioritas dan tidak segera. Tapi perlu teman-teman jadwalkan. Kenapa? Karena teman-teman harus merecharge pikiran kalian gitu, pikiran dan hati kalian. Nah, ini saya bikin salah satu contoh ya, contoh situasi. Misalnya hari ini tanggal 24 Juli, teman-teman tuh ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan tanggal 1 Agustus 2021. Tanggal 1 Agustus berarti kan masih minggu depan gitu kan. Nah, tugas kuliah ini sebenarnya termasuk pekerjaan yang prioritas dan harus segera dilakukan atau merupakan prioritas dan tidak segera dilakukan. Lihat dulu tugasnya. Kalau misalnya tugasnya seandainya nih ya cuma sekedar bikin paper atau bikin misalnya rangkuman yang hanya selembar yang teman-teman bisa ketik sehari atau sehari 2 hari selesai, ya udah berarti kita bisa menganggap bahwa itu adalah suatu kegiatan yang prioritas, tapi nggak harus segera teman-teman lakukan gitu kan. Tapi kalau ternyata tugas kalian teman-teman itu disuruh ngerangkum 3 buku, kemudian disuruh bikin jurnal tulis tangan pula gitu ya. Nah, ditambah ada ketentuan harus 50 lembar nih, 50 lembar kertas folio. Ya mau nggak mau teman-teman harus nyicil kan. Itu kan berarti menjadi prioritas dan segera dilakukan. Kalau teman-teman ada yang tanya, emang ada Kak tugas kuliah kayak gitu? Jangan salah. Saya dulu pernah dapat dosen saking rajin yang ngasih tugas gitu ya, disuruh ngerangkum 5 buku itu terbitan bahasa Inggris pula, disuruh bikin jurnal ilmiahnya, tulis tangan. Udah gitu pakai syarat kalau ada bahasa asing, suruh tulisnya itu tulisan miring gitu. Terus kalau misalnya bahasanya harus bold atau harus underline, ya udah harus manual gitu, ditebelin gitu pakai pulpen. Nah, itu kan makan waktu banget. Itu berarti satu kerjaan yang menurut saya harus prioritas dan harus segera dilakukan. Walaupun tidak harus selesai, tapi kan harus saya cicil nih.
seandainya saya disuruh bikin 50 lembar gitu kan, dikasih waktu seminggu gitu. Ya istirahat sehari lah kurang lebih, kalian masih punya waktu 6 hari gitu. Berarti dalam sehari teman-teman harus nyicil sekitar 10 lembar gitu kan. Nah, itu berarti suatu kegiatan yang memang nggak harus selesai, tapi memang itu adalah prioritas dan harus segera dilakukan, harus dicicil. Nggak mungkin teman-teman tiba-tiba ngerjain dalam waktu sistem kebut semalam gitu loh. Pegel loh nulis itu gitu kan, nulis lembarnya pegel gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian bikin materi nih untuk sharing ilmu di komunitas gitu misalnya. Misalnya minggu depan teman-teman tuh ada jadwal nih sharing gitu ya, sharing di komunitas teman-teman sendiri gitu. Tanggal 30 Juli. Tapi tapi kan teman walaupun sharing itu mungkin cuma 1 jam dan mungkin kalaupun bikin materi itu tidak perlu yang padat gitu kan. Tapi kan teman-teman perlu riset dong, nggak mungkin kan teman-teman bicara di depan umum tanpa ada data, kemudian tanpa ada persiapan gitu. Pasti harus ada persiapan dulu gitu. Nah, kalau buat saya ini adalah suatu kegiatan yang prioritas memang, tapi nggak harus segera saya lakukan. Maksudnya saya mungkin untuk seandainya contohnya untuk sharing ini kebetulan karena memang saya sudah sering melakukan sharing ini gitu. Saya cuma tinggal menyesuaikan aja materinya yang biasanya misalnya saya sharing ke teman-teman UMKM gitu ya dengan rentang usia antara 30 sampai 40 gitu. Atau misalnya saya sharing dengan ibu-ibu muda yang rentang usianya 25 sampai 45. Nah, materinya ini tinggal saya sesuaikan aja. Dan pada saat saya mau membuat sharing ini pun saya juga melakukan riset gitu. Biasanya karena kan udah lama ya saya tuh kuliah itu 2002 saya tuh kuliah 2001, angkatan 2001 waktu dan sekarang 2021. Itu udah 20 tahun yang lalu gitu loh. Jadi agak lupa juga. Dulu tuh kuliah ngapain aja ya selain ikut kegiatan kampus sama tugas dan segala macam itu saya beneran riset gitu, saya bener pengen tahu gitu. Kalau sekarang mahasiswa sekarang tuh kegiatannya apa aja gitu. Kebetulan kan lagi online ya, jadi nggak terlalu beda jauh kayaknya ya sama zaman saya. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada tugas disuruh buat rangkuman kuliah. Kalau buat rangkuman kuliah gini sih, sebenarnya prioritas dan segera ini balik lagi ke teman-teman semua gitu. Yang bisa menentukan dia prioritas atau tidak, itu ada teman-teman sendiri. Kalau saya, waktu saya zaman saya kuliah waktu itu, buat saya ini suatu kegiatan yang tidak prioritas sebenarnya membuat rangkuman kuliah ini. Tapi harus segera saya lakukan gitu. Kenapa? Karena kalau saya mengerjakannya nanti, saya akan lupa nih dengan kuliah yang tadi saya ikuti gitu kan. Nah, efeknya gimana? Kalau misalnya saya sampai lupa, saya butuh kuliah ini untuk saya mengerjakan nanti ujian, untuk kelulusan saya gitu kan. Jadi buat saya ini memang bukan suatu kegiatan yang prioritas gitu. Maksudnya itu tidak terlalu prioritas gitu. Tapi memang harus segera saya lakukan. Kenapa? Biar saya nggak lupa dengan mata kuliah yang baru saya ikuti gitu. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah cuci baju. Nah, biasanya kalau anak kos nih suka cuci baju sendiri kan, mau nggak mau, atau paling minimal di laundry ya biasanya gitu. Nah, kalau teman-teman yang suka cuci baju sendiri itu, nah ini teman-teman harus mengetahui ini sebenarnya kegiatan yang prioritas nggak sih? Sebenarnya emang kegiatan prioritas, penting dong baju, maksudnya baju nggak dicuci-cuci, ntar tiba-tiba habis pas kuliah walaupun online gitu kan, masa nggak pakai baju gitu kan? Nah itu kan satu prioritas, tapi kan nggak perlu yang teman-teman harus saat itu harus kerjakan gitu kan? Kalau teman-teman sudah pintar manage waktu, mau cuci baju bisa kok misalnya seminggu 2 kali gitu kan. Atau misalnya kalau teman-teman ngekos sendiri mungkin bisalah dibikin seminggu sekali gitu. Tapi yang penting jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kegiatan yang memang enggak terlalu prioritas ini dan tidak harus segera ini jadi satu kegiatan yang urgent. Urgent maksudnya gimana? Tanpa disadari teman-teman nggak pernah nyuci baju, pas lagi mau kuliah nggak ada baju gitu kan. Mau nggak mau harus nyuci gitu. Nah, itu kan jadi satu kegiatan yang urgent banget jadinya kan. Kemudian beresin kamar. Beresin kamar tuh kegiatan yang simpel ya sebenarnya. Kegiatan yang simpel banget. Tapi tahu nggak sih teman-teman, yang namanya beresin kamar itu, ada manfaatnya itu adalah membuat mood kita menjadi lebih baik. Secara psikologi kalau kita bekerja atau belajar di suatu lingkungan yang berantakan gitu, pikiran kita tuh pasti akan kemana-mana gitu. Minimal apa? Kita seandainya kita lagi butuh bolpen, kita harus nyari, bolpen di mana ya gitu. Ternyata ketumpuk buku gitu kan. Atau misalnya kita mau cari buku yang kita butuhkan, kita harus mikir dulu. Dan kegiatan kita, aktivitas kita memikir itu sebenarnya itu udah memakan energi kita gitu kan. Efeknya apa? Kalau misalnya kita udah terlalu banyak menggunakan energi untuk berpikir,
kadang pada saat kuliah jadinya nggak fokus gitu. Itu memang secara psikologis seperti itu. Jadi teman-teman saran saya, yang namanya beresin kamar, masukin deh kegiatan yang prioritas dan harus segera teman-teman lakukan. Jadi biasakan bangun tidur ya udah beresin kamar, bangun tidur rapikan tempat tidur seperti itu gitu. Kalau misalnya teman-teman terbiasa nyapu ya udah sekalian aja disapu dipel gitu kan, malah kalau bersih itu kan malah jadi semakin semangat juga kita kan belajarnya. Nah kemudian kegiatan cuci piring nih, cuci piring kotor buat saya itu sebenarnya kegiatan yang memang tidak prioritas sebenarnya kan, tapi kan memang harus segera kita lakukan gitu kan. Kenapa? Ya karena habis makan sebenarnya bisa aja sih habis makan malam udah deh kita geletakin aja gitu kan. Besok aja deh kita kerjakan lagi. Tapi gini, suatu pekerjaan yang kita tunda itu akan menumpuk karena besok itu pasti akan ada kegiatan dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan lagi. Benar nggak? Jadinya pasti bangun tidur, kalau kayak saya nih ya, misalnya seandainya saya malam nggak mau nyuci piring gitu. Nah paginya minimal kita ngapain? Bikin roti, kita bikin kopi, ya itu kan akhirnya menumpuk lagi si piring-piringnya itu gitu. Kenapa? Efeknya apa? Nanti lama-kelamaan kita akan jadi terbiasa untuk menunda-nunda pekerjaan dan menumpuk pekerjaan, dan itu nggak baik banget gitu. Nah, jadi saran saya kalau misalnya cuci piring kotor itu juga harus dibiasakan, ya udah harus kita biasakan. Dan semuanya ini harus masuk dalam time management teman-teman gitu. Kalau teman-teman udah mulai hidupnya sudah mulai teratur, lihat deh nanti pasti teman-teman akan kebawa gitu ya. Jadi akan lebih produktif gitu loh. Nah, kemudian kegiatan terakhir nih nonton drakor. Kebetulan saya juga suka nonton drakor ya gitu. Nah, kegiatan ini selalu saya jadwalkan gitu. Minimal kapan? Misal kalau saya gitu ya, kalau saya tuh malam sebelum tidur gitu kan, habis ada anak tidur biasanya suka nonton drakor. Ya walaupun sebenarnya saya nonton itu nggak harus sampai habis itu dalam satu episode, paling cuma 15 menit juga biasanya udah ngantuk gitu kan, terus tidur gitu. Tapi itu pasti akan saya jadwalkan. Kenapa? Ya minimal buat nge-recharge mind and soul aja gitu, untuk supaya kita besok tuh bangun lebih seger gitu kan. Kan itu suatu hiburan ya gitu. Nah terserah deh teman-teman, apa ada yang mungkin me time, itu maksudnya me time ya. Ada yang teman-teman yang mungkin me time-nya dalam sehari itu harus baca buku, ya silakan gitu. Saya punya teman yang dia me time-nya itu harus ikut kursus gitu. Jadi dia kalau punya waktu senggang, dia akan bete kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi me time-nya dia ngapain? Dia aktif ikut kegiatan-kegiatan kursus online, kursus offline kayak gitu. Ada teman saya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, silakan monggo kalau misalnya teman-teman memang me time-nya seperti itu, dan itu membuat teman-teman menjadi lebih fresh, masukkan itu sebagai satu kegiatan refreshing ya gitu, dan itu harus dijadwalkan juga. Nah kita oke. Sekarang gini, nah dalam membuat time management itu kita membutuhkan yang namanya planner itu ada daily planner, ada weekly planner, ada monthly planner, dan terakhir itu ada meal planner. Kenapa sih meal planner itu masuk ke dalam time management juga gitu? Ya karena kalian butuh makan, dan makan itu adalah satu kegiatan yang masuk ke dalam satu kegiatan harian, dan itu juga butuh waktu gitu. Dan ini memang sangat berkaitan erat. Sebenarnya ini akan berhubungan dengan financial planner gitu ya. Cuman kalau sekarang kayak waktunya nggak akan cukup. Kalau financial planner itu nanti pembahasannya akan lebih luas lagi. Jadi di sini saya cuma ngebahas masalah time management, itu akan berhubungan dengan meal planner gitu. Akan berhubungan sama waktu makan kalian. Kalau teman-teman kan mikir gini, makan itu suatu kegiatan yang nggak perlulah diatur dalam satu time management gitu. Jangan salah gitu. Sekarang saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman pernah ini nggak sih, pernah ngecek sendiri gitu ya. Hari ini tadi pagi teman-teman makan pagi jam berapa? Sarapan jam berapa? Misalnya hari ini teman-teman sarapan jam 7 gitu. Nah, kemarin itu teman-teman sarapan jam berapa gitu. Misalnya kemarin ternyata teman-teman sarapan jam 10. Terus hari sebelumnya, kemarin hari Jumat ya, hari Kamis, ternyata teman-teman sarapan misalnya jam 9. Nah, dari sini aja teman-teman udah kelihatan time management-nya kurang maksimal kan gitu. Atau mungkin pas hari sebelumnya lagi teman-teman nggak makan pagi, misalnya nggak sarapan. Padahal sebenarnya sarapan itu kan suatu kegiatan yang teman-teman butuhkan untuk beraktivitas dalam satu hari sampai malam gitu kan, sarapan kemudian makan siang kemudian makan. Itulah kenapa meal planner itu saya masukkan gitu, karena ini berhubungan dengan time management teman-teman. Ketika teman-teman makan aja nggak teratur, itu udah berarti time management teman-teman nggak pas. Atau mungkin ini pertama, kemudian yang kedua adalah ibadah gitu ya. Pada saat sholat zuhur jangan sampai teman-teman
tadinya sholat zuhur jadinya sholat zuhur di waktu asar gitu, di waktu awal asar gitu, atau mungkin waktu sholat asar di awal waktu maghrib. Nah dari sini aja kan udah kelihatan time management kita kurang bagus gitu. Nah biasa kalau misalnya saya memberikan sharing tentang planner, saya akan menyuruh teman-teman untuk membuat yang namanya daily planner dan weekly planner. Ini contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Oke, misalnya daily planner. Daily planner itu biasanya saya selalu buat daily planner. Daily planner itu selalu saya buat di malam hari ketika saya mau tidur gitu ya. Sebelum tidur saya selalu buat. Ya sebenarnya nggak harus waktu pas mau tidur juga gitu, ntar keburu ngantuk teman-teman nggak buat gitu. Kemudian setelah makan malam, setelah makan malam, setelah cuci piring dan setelah sholat isya mungkin ya, teman-teman bisa buat nih. Besok tuh teman-teman mau ngapain sih, kegiatan teman-teman besok tuh mau ngapain gitu. Misalnya mau mengerjakan tugas statistika, misal ya ini contoh. Atau kemudian mau ada jadwal tentang bawa baju ke laundry gitu. Kemudian mau sharing tentang time management atau sharing knowledge apapun gitu. Terus mau belanja kebutuhan. Nah, makanya kenapa saya bill planner itu saya masukin ke time management, karena kita akan ada jadwal untuk membuat belanja kebutuhan. Biasanya gini, saya itu dalam waktu seminggu, saran saya gitu, dalam waktu seminggu teman-teman tuh udah harus punya jadwal. Hari ini saya mau masak apa ya, besok masak apa. Ya walaupun mungkin gitu ya, di dekat rumah teman-teman tuh ada yang namanya ada warteg gitu, tapi gini, kadang kita menemukan setiap hari kita makan warteg yang pasti menunya itu aja gitu, lama-lama bosen gitu kan. Coba deh sekali-sekali, apalagi lagi lagi kuliahnya online gitu ya, kita lagi kebanyakan juga ya mungkin yang udah kerja juga pasti kebanyakan kerja di rumah. Memasak makanan sendiri itu exciting banget loh sebenarnya gitu. Cuman ya itu butuh manajemen yang baik gitu ya, karena saya ngerasain juga sih gitu. Begitu saat saya kerja di rumah gitu, saya punya tanggung jawab sebagai tukang spray gitu, ditambah jadi tukang jilbab, terus saya juga harus aktif di kebetulan saya sering ngisi webinar dari Kemendikbudristek. Terus sekarang alhamdulillah kemarin saya diberi tanggung jawab untuk mengisi suatu kolom pendidikan di portal berita kumparan.com. Dan itu kan butuh waktu banget. Jadinya saya selalu bikin jadwal gitu. Besok tuh saya mau ngapain aja. Misalnya kayak hari ini, ya udah saya mau time management. Kemudian saya mau masak apa, itu pasti saya buat juga. Nah, kemudian buat juga yang namanya weekly planner. Weekly planner ini lebih kayak kegiatan mingguan ya, misalnya kayak teman-teman bersihin kamar. Bersihin kamar tuh maksudnya gini ya, bukan maksudnya rapihin tempat tidur gitu. Kalau rapihin tempat tidur, saran saya itu ada satu kegiatan yang harus tiap hari teman-teman lakukan. Kalau misalnya kayak bersihin kamar, ini saya ambil contohnya yang simpel-simpel aja ya. Kalau misalnya kayak bersihin kamar, kalau teman-teman nggak bisa lakukan tiap hari, ya udah jadwalkan deh misalnya 2 hari sekali atau misalnya 3 hari sekali, ya nggak apa-apa. Atau teman-teman kalau misalnya rumah nggak terlalu kotor pun juga ya nggak apa-apa, kamar nggak terlalu kotor pun juga kan kita nggak harus tiap hari nyapu ya, tapi kan setidaknya tempat tidur itu harus selalu dirapihkan. Kemudian jadwal Selasa ini gitu ada kuliah gitu, atau mungkin ada tugas yang harus dikumpulkan gitu. Nah itu harus dibuat dalam daftar weekly planner. Ini contoh kayak gini weekly planner, dan saya selalu buat gitu weekly planner itu ngapain ya. Kebetulan juga kan kalau udah ibu-ibu ditambah juga faktor mungkin ya gitu kan. Kadang kan sering lupa juga gitu. Kayak jadwal sekolah online anak-anak, terus kemudian tugas anak yang banyak banget gitu kan. Nah itu kalau saya nggak buat weekly planner-nya udah pasti kacau banget gitu. Karena ya gimana pun juga gini, entah faktor atau enggak, akhirnya saya menyadari bahwa yang namanya otak manusia itu kan punya keterbatasan, apalagi dalam hal mengingat gitu ya. Kadang pasti ada lupanya. Jadi ini tuh sebenarnya kayak berfungsi untuk supaya nggak lupa aja gitu. Dan kalau misalnya kita udah tahu, oh ini buat hari Kamis, berarti saya harus kerjakan hari Senin. Jadi udah tahu gitu. Udah semacam apa ya, semacam kayak ada reminder-nya gitu. Oh ini untuk hari Kamis, tugas untuk hari Kamis, atau ini tugas untuk hari Rabu. Berarti hari Senin saya sudah harus mulai ngerjakan nih. Atau kalau misalnya sudah dikerjakan, setidaknya hari hari Selasa itu sudah harus selesai gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah setelah teman-teman bisa membuat jadwal yang namanya daily planner, weekly planner, teman-teman perlu membuat yang namanya monthly planner. Itu tuh semacam apa ya? Kayak kalau buat saya itu semacam kayak goal setting saya gitu. Kita kan sekarang ini di masa pandemi ini kita harus lebih sering olahraga kan jadinya gitu kan, selain untuk meningkatkan imun tubuh gitu kan, untuk mencegah segala penyakit juga gitu. Nah,
monthly planner ini juga menjadi kayak pegangan saya dalam waktu sebulan itu saya ada kegiatan apa sih gitu. Jangan sampai kalian ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya bertabrakan. Misal gitu ya, kalian udah ada kursus online, misalnya kalian mau meningkatkan bahasa Inggris kalian gitu ya. Udah kalian ikut kursus online gitu. Nah, kalian lupa nih, nggak kalian tulis gitu. Terus tiba-tiba kalian kepikiran, kayaknya mumpung waktu kosong pengen ikut kursus bahasa Korea deh gitu kan. Ternyata bahasa Korea jadwalnya juga hari Rabu dan Sabtu. Itu kan jadinya bentrok. Terus teman-teman lupa gitu. Ternyata waktu pas lagi udah mau hari H baru ngeh nih, ternyata jadwalnya bentrok kayak gitu. Nah, itu sebenarnya harus disusun dalam monthly planner gitu. Kegiatan kita dalam waktu sebulan tuh ngapain aja. Nah, kalau saya gitu ya, saya ada tambahan kebetulan saya ada satu amanah di mana saya harus sering mengkampanyekan yang namanya kegiatan tentang mendampingi anak belajar di rumah gitu. Tentang bagaimana sih menjaga kewarasan seorang ibu untuk mendampingi anak gitu di rumah. Jadi jadwal monthly planner saya itu adalah jadwal tentang konten-konten yang akan saya buat gitu untuk Instagram maupun untuk TikTok gitu. Dan isi dari Instagram dan isi di TikTok saya ya tentang pendidikan, tentang parenting, yang seperti itu. Dan itu saya buat dalam monthly planner. Jadi hari ini saya mau minggu ini saya temanya tentang apa ya? Misalnya tentang mendampingi anak sekolah online gitu. Ya udah saya buat tuh nanti konten-kontennya gitu selama satu bulan itu gitu. Terus kemudian nanti minggu pertama misalnya saya mau tentang mendampingi anak sekolah online. Ya udah dari satu minggu itu saya buat dari Senin sampai Minggu itu kontennya apa aja gitu. Terus kemudian nanti week kedua itu temanya tentang apa nih, misalnya menyemangati anak agar anak semangat nih belajar matematika di rumah misalnya kayak gitu. Nah, itu saya buat di week kedua ya tema-temanya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman juga pasti punya dong kegiatan yang namanya kegiatan yang dalam 1 bulan tuh memang harus teman-teman atur gitu, kalau enggak ya berantakan gitu. Nah, kemudian yang namanya yearly planner. Kalau yearly planner ini itu buat saya semacam kayak tangga gitu buat saya. Tangga dalam hal dari setiap bulan itu saya harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan kemampuan saya gitu. Misalnya gini, kayak kemarin saya bulan Juni kemarin saya ikut sertifikasi public speaking gitu kan. Itu saya tulis gitu. Berarti bulan Juni target saya harus ikut public speaking gitu, harus sertifikasi gitu. Karena kan kalau misalnya kita berbicara di depan umum itu kan kalau kita belum tersertifikasi itu semacam kayak diragukan kan ilmu kita gitu. Tapi kalau kita sudah tersertifikasi gitu, kita jadi lebih diakui gitu loh. Nah, itu saya selalu. Terus kemudian saya ada lagi jadwal nanti bulan Agustus gitu ya. Bulan Agustus itu saya punya jadwal saya mau saya ingin memperbaiki bahasa Inggris saya dalam hal presentasi, misalnya kayak gitu. Itu saya catat juga, misalnya bulan Agustus gitu. Terus kemudian nanti bulan Oktober saya rencana ada ketemu dengan banyak teman-teman komunitas gitu, walaupun online gitu, yang kita untuk meningkatkan networking. Itu biasanya saya tulis. Nah, dalam yearly planner ini nanti akan kelihatan teman-teman tuh harus punya kayak semacam one ahead gitu. Jadi teman-teman harus bisa meningkatkan kemampuan diri teman-teman dalam waktu satu. Jangan sampai tahun ini justru malah lebih buruk dari tahun sebelumnya, atau setidaknya hanya levelnya tuh sama gitu loh. Jadi yearly planner ini kita butuhkan untuk meningkatkan kemampuan kita, dan itu harus menjadi target teman-teman semua. Nah, kalau di UMKM gitu ya, kalau untuk teman-teman yang di UMKM, biasanya yearly planner ini saya bantu untuk membuat satu semacam target mereka masuk ke bisnis plan mereka. Targetnya misalnya bulan Januari mereka ini harus penjualannya tuh harus berapa gitu. Kemudian Januari udah lewat ya, kita bahas yang bulan Agustus deh. Bulan Agustus itu target penjualan mereka harus apa. Kebetulan kan kalau Agustus itu kan identik di Indonesia ini identik dengan kemerdekaan ya gitu. Kemerdekaan RI gitu kan. Nah, dicoba deh jualan yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan. Karena kan itu juga bisa meningkatkan penjualan teman-teman UKM. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih kuliah mungkin bisa ikutin targetnya, misalnya ikut seminar-seminar online gitu kan. Peningkatan bahasa, peningkatan desain grafis gitu, apapun itu, karena itu pasti nanti akan terpakai juga gitu untuk di karir teman-teman semua, atau mungkin juga di komunitas teman-teman semua.
Nah, ketika teman-teman sudah bisa membuat yang namanya daily planner, yang sudah bisa membuat yang namanya weekly planner, kemudian bisa juga membuat yang namanya monthly planner dan yearly planner gitu. Saya yakin deh teman-teman tuh pasti akan bisa membuat satu target di 1 tahun maupun 5 tahun kemudian yang akan datang gitu. Ini bisa loh, maksudnya gini, ada beberapa orang mungkin yang percaya yang namanya nasib ya udahlah pikirin nanti gitu kan, ada yang seperti itu. No, sebenarnya yang namanya nasib itu bisa kita atur dari sekarang gitu. 5 tahun yang lalu gitu ya, saya tuh pernah bilang gitu kan sama suami saya gitu, saya bilang, saya tuh pengen punya usaha, kemudian saya pengen bisa punya kesempatan untuk sharing ilmu gitu loh di banyak komunitas gitu loh, di masyarakat gitu ya. Pada saat itu kebetulan saya tinggalnya masih nomaden nih, karena kan suami sempat mutasi ke Batam gitu kan, saya masih pulang pergi Jakarta Batam, tapi sekarang alhamdulillah udah stay gitu. Dan alhamdulillah sekarang rencana itu semuanya bisa tercapai satu persatu gitu. Dan itu semuanya tuh bisa kita susun dengan baik, dengan rapi. Jadi ketika pada saat di berapa tahun kemudian gitu, jangan sampai hidup kita tuh stuck gitu loh, stuck aja gitu loh. Hidup kita cuma di sini aja gitu. Namanya kita hidup kan pasti pengen dong ada peningkatan gitu kan, entah dari karir gitu kan, atau mungkin teman-teman ada nih yang targetnya tahun ini saya mau menikah gitu kan. Nah, untuk menikah itu teman-teman harus persiapkan apa gitu. Misalnya apakah saya harus banyak belajar tentang pernikahan harus seperti apa ya, gimana cara menjadi istri, itu kan suatu ilmu yang teman-teman harus cari juga gitu kan. Jangan sampai nanti begitu pada saat teman-teman menikah shock gitu kan. Oh, ternyata kok nikah kayak gini ya. Oh, ternyata kok nikah nggak enak ya kayak gitu. Karena emang banyak banget saya temuin seperti itu gitu. Nah, 5 tahun kemudian teman-teman juga harus kalau saya gini, buat target itu nggak apa-apa muluk-muluk misal. Terus saya pokoknya nanti mau beli mobil gitu lah. Saya punya salah satu semacam apa ya, peserta lah ya, peserta di salah satu mentoring bisnis online gitu. Dia punya cita-cita, dia baru lulus SMA gitu. Terus dia punya cita-cita dia pengen punya sekolah, punya semacam yayasan untuk anak-anak yatim piatu gitu. Kemudian dia udah setting nih, pokoknya 5 tahun ke depan Kak saya udah harus punya ini. Kemudian nanti saya udah harus lulus kuliah. Terus nanti tahun sekian saya mau beli rumah untuk orang tua saya gitu. Itu benar-benar sama dia disetting gitu, disetting sama dia kayak misalnya harga rumah berapa sekarang? Misalnya kita nggak usah yang muluk-muluk ya, pinggiran Jakarta pelosok mungkin masih yang sekitar harga 300-400 juta gitu. Dia benar-benar setting gitu. Terus untuk mencapai itu dia harus ngapain gitu? Dia harus ngapain? Oke, berarti kalau misalnya dia punya tabungan 300 juta untuk beli rumah 300 juta, berarti dia harus jualan. Kebetulan dia jualan hijab. Dia harus punya penjualan dia tuh harus berapa gitu. Itu benar-benar di breakdown. Inilah fungsinya time management. Kemudian pada saat nanti udah ke breakdown ke tahun, kemudian ke breakdown ke monthly, kemudian ke breakdown ke weekly, kalian akan akhirnya tahu, oh ternyata untuk saya bisa mencapai ke sana, setiap hari saya harus ngapain aja, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah ada gambaran ya, nanti kita bisa diskusi. Nah, terima kasih teman-teman semua untuk sharing hari ini. Kita diskusi aja ya. Kalau mau ada pertanyaan, bisa langsung kita diskusikan bareng-bareng. Silakan Mbak Risa. Nggak nyangka ya, enak sekali nih materinya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ya. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin? Saya persilahkan raise hand. Sambil nunggu teman-teman tanya langsung nih, Kak. Silahkan, kemarin kan kita sudah ini ya mengakumulasikan pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman nih. Boleh. Ya, izin bertanya ya Kak ya. Boleh, silakan. Bagaimana cara menentukan prioritas dalam kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari nih Kak? Itu tadi seperti yang saya bahas tadi ya, yang tentang prioritas tidak segera. Gini, kalau saya biasanya saya ini ya berkaca dari pola hidup saya aja gitu ya. Kalau waktu zamannya saya masih kuliah, ini kebetulan teman-teman masih kuliah ya?
Ya, kebanyakan masih kuliah Mulai kayaknya, masih Kak. kuliah gitu. Prioritas dan segera itu sebenarnya bisa ditentukan, yang bisa menentukan itu adalah diri teman-teman sendiri itu. Misalnya tadi kan kayak saya bilang gitu, misalnya hari ini teman-teman ada kuliah gitu kan. Nah, kuliah ini kemudian teman-teman dapat tugas disuruh bikin jurnal. Jurnalnya itu misalnya 50 lembar atau misalnya 100 lembar. Kalau buat saya itu menjadi suatu prioritas dan harus segera dilakukan dong, ya nggak sih? Karena kan kita butuh waktu untuk mengerjakan itu, dan 100 lembar itu bukan apa sih, bukan kegiatan yang simpel kalau menurut saya ya gitu kan. Terus pada saat kita buat jurnal ilmiah sendiri kan kita harus bikin riset, kita harus banyak tanya ke kiri ke kanan, kita harus sering-sering buka Google gitu kan. Kita juga harus sering tanya ke dosen seandainya ada yang itu kan butuh proses yang lumayan rumit. Nah, kalau buat saya itu harus prioritas dan segera dilakukan. Maksudnya segera dilakukan bukan berarti harus langsung diselesaikan gitu ya dalam 1 hari, enggak, tapi maksudnya ya harus segera dilakukan, ya dicicil gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prioritas dan segera lagi yang harus dilakukan, misalnya kayak teman-teman nih ada kegiatan mengajar misalnya gitu kan, mengajar. Nah, mengajar ini teman-teman harus ngumpulin anak didik, misalnya harus ada kelas 100 gitu misalnya gitu kan. Tapi kegiatan itu cuma dikasih waktu untuk ngumpul itu dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, kalau buat saya ya itu harus jadi satu hal yang prioritas dong, karena kan itu menjadi tanggung jawab gitu. Jadi simpelnya kalian bisa membuat satu kegiatan menjadi satu prioritas dan harus segera dilakukan ketika itu menjadi tanggung jawab gitu loh, menjadi tanggung jawab teman-teman gitu. Terima kasih, Kak. Kemudian ini nih, ada yang tanya lagi nih, Kak. Boleh. Bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten dengan jadwal yang telah kita buat sebelumnya, Kak? Supaya konsisten ya. Sebenarnya sih kalau supaya konsisten itu simpel sih jawabannya, ya nggak boleh males aja gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya, Kak gimana sih supaya biar nggak males, ya udah dikerjain. Jadi kayak misalnya gini, kadang kayak balik lagi nih kayak masalah tugas, aduh nanti aja deh masih minggu depan, sementara game masih belum selesai nih nanggung gitu. Atau misalnya cewek-cewek, aduh tanggung nih Vincenzo masih berapa episode lagi misalnya kayak gitu ya. Ya kalau saya sih ya udah lebih baik kerjakan gitu. Kalau misalnya ditanya gimana caranya, ya dilawan. Rasa malas itu ya harus dilawan, karena memang namanya rasa malas itu memang harus kita lawan gitu. Dan ketika nanti itu menjadi satu hal yang kita bisa melawan itu, sekalinya kita bisa melawan rasa malas kita gitu, percaya deh nanti kalian akan lebih mudah untuk melawan rasa malas itu gitu. Kemudian nih Kak, jika kita sudah membuat schedule nih, tiba-tiba ada kegiatan mendadak yang harus dilakukan. Bagaimana cara menyikapi hal semacam seperti itu, Kak? Nah, kalau kayak gitu kan emang sering terjadi. Contoh misalnya kita udah ada jadwal nih, kita ada jadwal misalnya mau belajar bareng, taruhlah kita mau belajar bareng sama teman-teman gitu. Kemudian ternyata ada kegiatan misalnya, ambil contohnya apa ya, misalnya ternyata kita harus nganterin adik gitu ya, maksudnya kita harus nganterin adik ke sekolah, misalnya gitulah, kita ambil simpelnya. Karena kebetulan biasanya si adik ini antar jemput sekolah misalnya, tapi ternyata si yang antar jemput ini nggak bisa nganterin gitu kan, jadi kita harus antar tuh adik kita. Ya kalau saran saya ya tinggal diatur aja gitu. Misalnya ya udah kita sebenarnya namanya kita jadwal planner itu kan kita nggak harus taklek-taklek juga ya kan, toh kita juga bukan tentara, maksudnya kita bukan lagi wamil gitu, yang sebenarnya itu bisa fleksibel aja. Jadi kalau misalnya seandainya tiba-tiba ada satu kegiatan yang memang itu mendadak dan memang harus dilakukan pada saat itu, ya utamakan kegiatan yang lainnya gitu. Misalnya ya itu tadi saya bilang, nganterin adik gitu, misalnya nganterin adik sekolah, ya udah mau nggak mau kita nganterin adik dulu, terus baru nanti kita bisa janjian sama teman-teman untuk belajar bareng seperti itu. Terus apa? Benar-benar. Bagaimana cara menentukan kegiatan yang berbentrokan satu sama lain padahal keduanya sama-sama penting, Kak? Nah, kita harus tahu dulu nih contoh kegiatannya apa. Kalau misalnya kayak tadi kan saya bilang tuh sebenarnya kayak belajar sementara besok udah mau ujian, atau misalnya besok tugas udah harus dikumpulin, kita harus belajar bareng, itu kan sebenarnya juga penting ya. Nah sekarang saya mau tahu dulu pentingnya itu contoh kegiatannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak yang tadi saya bilang itu bisa kok diatur, sebenarnya bisa diatur. Paling ya kita tinggal bilang aja ke teman kan, sebentar ya saya telat karena saya harus nganter adik gitu.
Tapi kalau misalnya seandainya pentingnya misalnya ada kuliah, terus panggilan kerja, misalnya gitu ya, kita ambil contoh gitu ya. Misalnya ada kuliah dan ada panggilan kerja. Nah, ini di sini ada yang namanya teori konsekuensi. Nah, ini yang selalu saya tekankan juga. Ketika ada dua kegiatan penting yang sama-sama penting, yang terus teman-teman harus memilih salah satu, teman-teman harus mengetahui yang namanya teori konsekuensi. Misalnya gini, kita ada jadwal kuliah, kebetulan dosennya killer nih. Dia kalau misalnya kita nggak masuk, nilai kita dikurangin, misalnya gitu ya. Kemudian yang satu lagi ini panggilan kerja. Sementara panggilan kerja ini adalah satu panggilan dari perusahaan yang udah didam-damkan banget gitu loh, yang kayaknya tuh kalau kita keterima di situ kayaknya mendadak level gengsi kita tuh naik gitu ya. Nah, kalau saya bilang teman-teman harus balik lagi nanya ke teman-teman sendiri. Ini ada yang namanya teori konsekuensi. Teori konsekuensi itu adalah ketika teman memilih yang satu, ada satu konsekuensi yang satu harus ditinggalkan. Ketika teman-teman memilih yang kedua, ada konsekuensi yang pertama harus ditinggalkan. Seperti itu. Jadi harus ada konsekuensinya. Tapi kalau saya pernah waktu itu ya berada di posisi yang ini gitu. Akhirnya saya memilih untuk ya udah saya fokus ke kuliah aja dulu gitu. Kenapa? Karena tuh kalau misalnya gini, kalau seandainya saya mementingkan saya untuk ikut wawancara kerja, kan si kuliah sementara saya masih kuliah gitu. Tanggung jawab saya adalah lebih untuk mengejar nilai gitu kan. Sementara kan kalau misalnya panggilan kerja ya udahlah bisa nanti sambil bisnis aja, mudah-mudahan nanti dapat panggilan lagi yang lebih baik seperti itu. Jadi harus tahu konsekuensinya. Baik, terima kasih Kak Windy. Ya. Asik tanya sampai lupa kalau ada yang lain juga ya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin tanya secara langsung. Dipersilakan, raise hand. Berarti ini ya Kak Windy ya, kita harus tahu prioritasnya terlebih dahulu ya. Yap, betul. Harus tahu prioritas dan harus tahu konsekuensi itu sih sebenarnya. Karena memang pada saat kita mementingkan kegiatan yang satu, kita pasti akan kehilangan kegiatan yang kedua gitu. Pastinya udah ada yang rese nih Kak. Iya. Kak Buan. Halo. Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya. Yes, ya, terima kasih Kak Ayu. Saya ingin bertanya kepada Kak Windy. Tadi kan sempat membahas mengenai target 5-10 tahun ke depan ya Kak. Yep. Nah, sedangkan mungkin banyak teman-teman yang sudah merencanakan hal tersebut tapi terhalang oleh pandemi ini. Bahkan sehingga apa yang ia rencanakan itu menimbulkan sebuah kekecewaan ya Kak. Nah, itu bagaimana sih Kak cara menyikapinya dengan baik dan mungkin bisa dibilang menyusun ulang? pasti benar. Ya, terima kasih Mas Gulam. Iya benar. Jadi sebenarnya emang ya pandemi ini tuh sebenarnya satu cerita yang kita nggak pernah nyangka ya gitu kan. Tiba-tiba ada pandemi gitu kan, mendadak semuanya buyar gitu loh. Dan ini sebenarnya berlaku juga kok ke saya gitu kan. Kebetulan saya ini kan punya usaha supplier ke hotel gitu kan. Nah, sementara hotel juga pada tutup gitu kan. Padahal kita udah merencanakan banyak kan. Saran saya gini, kalau teman-teman udah punya rencana, cuma kan saya nggak tahu nih rencananya apa. Oke, saya berpikirnya adalah tentang bisnis ya, misalnya tentang bisnis. Saya misalnya mau punya usaha A gitu ya. Tapi karena pandemi itu nggak mungkin dikerjakan. Dan saya tarik lagi, kita memang di saat pandemi nggak mau kita diajak untuk lebih kreatif gitu loh. Diajak untuk lebih kreatif. Kita diajak untuk survive bareng-bareng gitu kan. Karena kan apa ya, namanya pandemi siapa sih yang mau gitu. Karena saya juga semuanya pasti mengalami dampaknya gitu. Mulai dari perbankan, mulai dari bisnis gitu kan, sampai yang namanya mungkin sekarang yang lagi benar-benar survive adalah rumah sakit karena memang benar-benar dibutuhkan kesehatan ini gitu. Nah, kalau saya kalau misalnya memang itu masih balik ke bisnis, mau nggak mau kita harus kreatif. Kita harus cari apa nih yang bisa kita lakukan untuk kita bertahan gitu. Nah, sekarang saya mau tahu dulu rencananya tuh apa contohnya. Siapa tahu bisa sekalian ngasih advice ini ya, siapa tahu bisa sekalian ngasih mentoring perbisnisan gitu ya. Mungkin rencananya kayak lebih
mengikuti suatu program magang atau gimana gitu Kak. Oh, Bukan magang. Oke, oke. ya. Oh, magang berarti ini ya, apa namanya, kerja gitu ya. Iya. Kalau magang sebenarnya gini sih, Mas Gulam, karena kan kebetulan juga kantor-kantornya pada work from home gitu kan. Nah, sementara mungkin banyak juga kantor-kantor yang memang pada akhirnya mereka harus menutup operasionalnya gitu kan, dalam artian ya mengurangi pegawai segala macam gitu kan. Seperti contoh yang paling kita lihat itu penerbangan aja, beberapa penerbangan banyak yang akhirnya mereka ya mengibarkan bendera putih lah kalau saya bilang gitu kan. Dan semuanya balik lagi bisa dikerjakan secara online. Kalau saran saya, coba cari pekerjaan yang bisa dikerjakan secara online, yang itu kemudian bisa menjadi kan sekarang banyak ya, misalnya fast work ID, kemudian freelance gitu-gitu kan, pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman searching di Google gitu ya, di Google. Itu menurut saya ya, dan sebetulnya saya juga udah riset, itu suatu peluang yang bagus banget kok gitu. Kayak misalnya teman-teman bisa ngambil pekerjaan untuk sebagai data entry. Nah, itu kan nantinya pada akhirnya itu bisa masuk ke dalam CV teman-teman sebagai satu pengalaman. Terus kemudian misalnya sebagai penerjemah, seandainya teman-teman punya keahlian dalam menerjemahkan bahasa asing seperti itu. Jadi saran saya jangan putus asa, tetap dicari peluang-peluang. Kebetulan sekarang lagi online. Kebetulan juga banyak, saya yakin di Indonesia itu ternyata di saat pandemi ini ternyata banyak UMKM atau startup yang bermunculan. Mereka butuh para desainer grafis, mereka butuh tenaga marketing, digital marketing, coba apply ke mereka. Saya yakin itu bisa jadi satu peluang kok. Baik Kak, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Kak Winnie, ini ada yang tanya lagi nih, Kak, dari Boleh. Kak Elvira. Kak Elvira, dipersilahkan, Kak. Halo Kak, mungkin aku mau nanya sih Kak, gimana sih Kak caranya kalau kita mau ngatur waktu biar lebih produktif gitu di siang hari? Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya, kayak aku lebih produktif di malam hari gitu, ketika orang lain udah pada tidur gitu misal, atau orang lain udah istirahat gitu, aku baru mulai produktif aku gitu, kayak aku ngerjain tugas-tugas atau nggak belajar gitu-gitu. Tapi kalau di siang hari tuh aku nggak bisa buat ngelakuin itu gitu. Mungkin ada tipsnya atau gimana Kak? Nah, kalau itu sebenarnya gini, balik lagi yang namanya gini. Ini saya ngebahas sedikit tentang psikologi ya. Akhirnya ke sana gitu. Gini, tiap manusia itu memiliki gaya belajar atau gaya bekerja dan gaya analytical yang berbeda-beda gitu. Saya nggak bisa nyalahin kalau gaya produktivitasnya Mbak Elvira itu salah, nggak. Atau mungkin kita yang produktifnya di siang hari ini yang kerajinan, nggak juga sebenarnya, nggak gitu. Karena memang beberapa saya banyak juga menemui teman-teman juga, banyak yang mereka justru memang lebih produktif malam hari. Selama memang itu pekerjaan bisa dilakukan malam hari, dan memang tidak mengganggu, maksud saya tidak mengganggu kegiatan hari-hari sih ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu yang penting semua kerjaan beres, makan pagi siang sore, makan pagi siang kok sore ya, makan pagi siang malamnya itu teratur, ibadahnya oke, buat saya sebenarnya nggak masalah, karena itu berhubungan lagi Mbak Elvira ke gaya belajar atau gaya bekerja dan gaya gaya analitikal kita. Karena gini, orang itu sebenarnya sifatnya tuh macam-macam gitu loh. Ada yang namanya kalau misalnya dari perkembangan otak gitu kan, ada yang namanya tipikal orangnya tuh analitik, ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya itu yang kayak gitu-gitu gitu loh. Nah, itu berhubungan sekali dengan akhirnya akan berhubungan kepada kebiasaan kita gitu. Ada orang yang memang dia itu nggak bisa lama karena otaknya tuh kayak bekerja terus gitu loh. Ada yang seperti itu, kayak gitu. Nah, itu biasanya saya sarankan, coba deh banyak-banyak kegiatan, karena kalau enggak biasanya orang kayak gitu tuh akan uring-uringan gitu. Biasanya mereka akan lebih aktif di pagi hari. Tapi ada juga orang yang memang dia kalau pagi tuh kayak apa ya kayak memang nggak bisa mikir,
ya sebenarnya sih bukan mageran juga gitu. Kalau mageran kan berarti dia dari pagi sampai malam dia memang nggak mau beraktivitas gitu kan. Kalau ini kan nggak, pagi sampai sore dia susah beraktivitas, malamnya dia baru bisa produktif. Memang ada orang yang seperti itu. Nah cuman Mbak Elvira itu nanti akan berpengaruh terhadap kalau Mbak Elvira kerja di satu perusahaan, di suatu perusahaan orang gitu ya, perusahaan orang yang Mbak Elvira tuh kerjanya harus pagi gitu. Nah mungkin kalau saran saya coba dibiasakan dulu, misalnya nih, kalau misalnya nih Mbak Elvira bisa atur jam tidur gitu loh, mau nggak mau jam tidurnya harus diatur. Misalnya paksain deh jam 9 atau jam 10 maksimal sudah tidur. Terus setel alarm jam 6 udah bangun. Mau nanti jam 6 kemudian Mbak Elvira nggak ngapa-ngapain, sorry jangan jam 6 ya, kan harus sholat subuh ya jam 5 gitu ya. Nah, mau nanti habis sholat subuh Mbak Elvira tidur lagi atau nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Yang penting ada satu kegiatan, Mbak Elvira bangun dulu nih. Terus kemudian bangun, sholat, kemudian coba deh bikin roti, atau misalnya bikin satu kegiatan lain, terserah deh. Entah misalnya mau jalan keliling komplek, atau misalnya mau olahraga di rumah, walaupun nanti habis itu Mbak Elvira tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi menurut saya itu udah satu kemajuan yang bagus banget, bisa untuk meningkatkan produktivitas kita. Kemudian, nanti kalau misalnya itu udah mulai bisa teratur, coba besokan atau misalnya beberapa waktu kemudian udah kegiatan yang ini udah agak rapi gitu ya. Coba abis udah sholat subuh, terus kemudian udah sarapan kecil lah, sarapan lucu-lucu aja gitu. Entah misalnya snack atau apapun terserah gitu ya. Terus kemudian olahraga, coba misalnya nulis gitu. Karena memang menulis ini satu hal yang bisa meningkatkan produktivitas kita juga. Menulisnya maksudnya bukan menulis bikin cerpen atau apa ya, atau bikin buku gitu, enggak. Maksudnya ya bikin status aja, tapi jangan status alay ya. Bikin status yang seandainya yang membuat kita berpikir untuk lebih berat gitu. Bukannya maksudnya harus mikirin politik juga, enggak, tapi ya status bebas sebenarnya ya, sebenarnya suatu kegiatan sehari-hari, tapi dengan kita menulis itu kan kita berpikir gitu. Nah, itu merupakan salah satu terapi juga supaya kita bisa jadi lebih produktif gitu. Nanti kalau udah rapi, biasanya itu pelan-pelan akan kemudian mengikuti gitu. Kak Elvira, apakah ada yang ingin tanya lagi? Mau ini Kak, mau ngomong lagi. Kalau misalkan nih kita udah mencoba kan, kita udah bangun, tapi kita tidur lagi kan habis sholat subuh itu. Nanti kita tetap sarapan, tapi kita tidur lagi karena sebenarnya tuh ada kerjaan, namun ya emang nggak bisa mikir. Kalau misalkan nih waktu tadi kata kakak kita nulis gitu, pas kita udah di depan laptop nih kita mau nulis gitu misal, itu tuh malah nggak bisa, malah kayak diem gitu, jadi mau nulis apa sih ini gitu, gimana kok malah pikirannya tuh kemana-mana gitu. Sebenarnya sih gini sih Mbak Elvira, saya sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, apalagi kalau misalnya nanti ke depannya Mbak Elvira ternyata punya usaha sendiri, ya nggak apa-apa juga sebenarnya ya gitu. Kebetulan saya juga punya teman yang tipe kerjanya kayak gitu, akhirnya dia punya usaha sendiri gitu, ya nggak masalah. Kalau misalnya nanti kan bilang itu akan jadi masalah kalau nanti Mbak Elvira kerja di perusahaan orang. Tapi kalau saat ini seandainya memang nanti ke depannya Mbak Elvira pengen punya usaha sendiri dan nggak ada kepikiran untuk kerja di perusahaan orang lain, ya udah nggak usah dipaksakan. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan pun juga sebenarnya nggak baik juga, karena itu akan mengganggu psikis kita. Tapi kalau memang Mbak Elvira punya kemampuan pada akhirnya nanti bekerja di perusahaan orang lain, nah dari sekarang memang harus dilatih tuh. Nah mungkin nulisnya nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang simpel. Kalau saya dulu gini, isi TTS Mbak, beneran deh itu. Iya itu ngisi TTS. Nggak usah yang ribet-ribetin nulisnya, ya ngisi TTS aja, karena memang itu nanti akan memacu otak kita. Karena gini, yang namanya otak itu kan ibarat kayak pensil ya, semakin kita kalau kita mau pakai harus kita raut gitu kan, kalau nggak diraut akan tumpul gitu. Nah emang harus kayak gitu, namanya otak ya memang harus kita asah terus gitu. Dan itu juga jadi kayak habit kita pun juga seperti itu, karena kita bisa karena biasa gitu. Nah, balik lagi nih ke Mbak Elvira, nanti mau jadi pengusaha atau mau kerja di perusahaan orang. Kalau misalnya jadi pengusaha sih ya menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Yang penting pekerjaan beres gitu kan, usaha lancar, ya udah gitu. Baik, terima kasih Kak Windy. Sama-sama. Terima kasih untuk Kak Elvira. Sebenarnya tadi ada yang tanya ya Kak ya, Kak Firman. Mas Firman.
Dipersilahkan Kak Firman. Silakan Mas Firman. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya mau minta maaf karena terlambat mengikuti kegiatan. Tapi alhamdulillah masih bisa memberikan kesempatan untuk bertanya walaupun tidak mendapatkan full materinya. Jadi yang ingin saya tanyakan Kak, saya kan sekarang punya 4 bisnis, terus 4 bisnis, terus saya lagi urus untuk skripsi. Terus saya juga punya tanggung jawab sebagai manajer partnership di komunitas saya dan join beberapa volunteer tentunya dan ikut beberapa event lomba. Nah, kira-kira Kak, saya ini sebenarnya tidak tahu kenapa untuk memanajemenkan waktu terkadang saya bingung untuk menentukan prioritasnya di mana. Karena terkadang skripsi saya itu saya terkadang acuhkan. Nah, sedangkan ini tanggung jawab saya untuk menyelesaikan studi secepat mungkin karena ini tuntutan saya tanggung jawab saya ke orang tua. Namun entah kenapa karena melihat ada beberapa tanggung jawab yang saya pegang, terus saya juga punya bisnis tentunya. Terkadang skripsi saya sampingkan, bahkan skripsi teman yang menerima jasa saya untuk dibantu mengelola datanya dan sebagainya, saya semangat banget, apalagi mendengar kata uang ya. Bukan berarti saya mata duitan, cuma saya memang lagi cari uang karena mau nikah secepat mungkin. Tapi nah ini yang mungkin ini yang menjadi pertanyaan terkadang banyak teman-teman yang menyarankan untuk fokus saja skripsi supaya selesai skripsi enak nih jalan yang lain. Cuma di satu sisi kondisi yang terjadi di saya artinya saya butuh uang juga. Di satu sisi juga saya harus selesaikan tanggung jawab. Cuma ini yang bingung untuk menentukan prioritas Kak. Mungkin bisa kasih saran bagaimana untuk mengatur waktu terus tidak acuh dengan tanggung jawab awal ke orang tua. Terima kasih Kak. Oke, baik. Kalau saran saya sih sebenarnya benar ya, kata teman-teman. Ya mau nggak mau harus diselesaikan skripsinya gitu. Karena gini, karena kan skripsi itu menyangkut masa depan kita juga gitu kan. Karena kita tuh masih tinggal di satu negara yang memang pada saat kita mau bekerja pun, ya kita maksudnya ya gimana ya, kayak level kasta, level kasta kita tuh masih ditentukan dengan gelar sarjana kita gitu loh. Itu satu. Ditambah lagi itu kan kayak satu tanggung jawab moral kita ya ke orang tua gitu. Memang kalau saran saya ya mau nggak mau memang harus fokus ke skripsi. Oke, tapi kan gini, mungkin bisa diatur 4 bisnisnya ini. Saya harus tahu dulu apa aja gitu ya. Kalau misalnya soal komunitas, mungkin Mas Firman bisa atur waktunya, let's say mungkin di akhir minggu gitu lah, di weekend gitu untuk fokus ke komunitas, mungkin bisa kayak gitu. Ambil waktu misalnya Jumat, Sabtu, Minggu untuk pikirin komunitas misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk usaha, kebetulan kan Mas Firman ini punya 4 usaha. Saran saya jangan kerjakan sendiri, beneran. Ketika kita punya bisnis, ketika kita ini selalu saya bilang ya ke peserta UMKM yang saya mentoring gitu ya, yang perlu kita dari ketika kita punya bisnis, jangan kerjakan sendiri. Kita harus punya tim. Aduh Kak, gimana saya belum bisa membayar karyawan. Gini, pekerjaan ketika kita punya bisnis itu kita punya banyak pekerjaan loh gitu. Yang satu promosi, ya kan? Kita harus mikirin jangan dari promosi, kita harus mikirin produksi. Walaupun itu mungkin kita produksinya misalnya ngambil dari barang orang, tapi kita mikirin barang gitu loh. Nah, itu kita berarti mikirin, saya menganggapnya itu adalah produksi itu. Kita memikirkan produksi, kita memikirkan promosi, dan kita memikirkan eksistensi. PPE itu saya bilangnya gitu. Eksistensi itu maksudnya apa? Ketika kita bisnis, ketika kita membuka bisnis, nggak mungkin dong cuma sebulan 2 bulan tutup gitu kan. Kita kan pengen yang namanya punya bisnis itu kan jangkauannya itu ke depan. Syukur-syukur bisa nanti akhirnya diwariskan gitu ya ke anak cucu kita gitu kan. Kita pengennya kayak gitu ya dong. Kalau saya sih jujur aja ditanya muluk punya bisnis kenapa? Ya saya pengen nanti anak saya
akhirnya mereka nggak perlu sibuk-sibuk cari kerja gitu, biar aja dia yang ngurusin usaha saya, kayak gitu. Saya sih pengennya kalau bisa masuk deh dalam daftar orang terkaya gitu kan. Namanya kita lagi mimpi, ya udah muluk-muluk aja kan, masih gratis. Nah, tapi yang di sini perlu kita pikirkan ini, mau bisnis apapun itu, PR kita tuh yaitu produksi, promosi, eksistensi. Ketika kita produksi, kita harus mikirin barang kita ini bagus atau enggak, barang kita ini layak jual atau enggak, barang kita ini layak layak berlomba, berkompetisi dengan kompetitor lain apa enggak gitu kan. Selesai urusan yang satu, kita mikirin promosi. Kita promosi itu sekarang dari media sosial. Media sosial itu banyak banget loh. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, apalagi marketplace, ya kan? Marketplace pun juga banyak. Ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, Blibli, Tralalat, gitu kan. Banyak banget gitu. Nah, kemudian kita harus mikirin eksistensi. Eksistensi itu maksudnya apa? Jangan sampai kita buka bisnis sekarang, minggu depan udah tutup gitu. Nah, untuk menjaga eksistensi ini, kita harus menjaga namanya hubungan relasi dengan penjual gitu. Dengan pembeli gitu kan. Nah, tugas ini tuh banyak banget Mas Firman. Kalau saran saya, coba deh dari sekian tugas ini, mana kira-kira bisa Mas Firman delegasikan? Gini, kita cuma punya 2 tangan, kita cuma punya 2 kaki. Nggak mungkin nih semuanya kita kerjain, si kelingking ngerjain bisnis yang satu, kemudian si jari manis ngerjain yang satu, gitu nggak akan mungkin bisa gitu. Ditambah lagi otak kita terbatas gitu kan. Otak kita tuh kan sebenarnya kecil banget ya, cuma sekepalan tangan doang gitu kan. Terus kita harus mikirin macam-macam gitu kan. Nah, saya bikin tim. Kalau misalnya seandainya Mas Firman nggak bisa, kadang gini, ini nih enaknya punya komunitas, enaknya punya teman gitu ya, punya teman banyak, ajak aja teman, aku punya bisnis ini nih, saya punya bisnis ini nih, kita partneran yuk, nanti bisa bagi tugas seperti itu. Tapi cari teman yang memang dia memiliki emang memiliki keinginan bisnis yang kuat gitu. Jangan sampai ketika kalian udah jalan kemudian pecah kongsi gitu ya, seperti yang banyak terjadi gitu kan. Pecah kongsi kan sayang banget gitu. Jadi harus punya tim. Tim itu bisa teman, terserah, mau karyawan juga boleh. Tapi kalau misalnya karyawan, Kak saya belum mampu bayar karyawan gitu. Nah, kalau saya biasanya nyaranin gini, karyawan itu kan sebenarnya kita gaji pada saat mereka sudah bekerja kan, bukan pada saat mereka belum kerja terus kita gaji gitu kan. Enggak. Si karyawan nih kita bayar pada saat kita kerja. Kasih aja dia target. Misal nanti kamu harus jualan segini ya, kamu harus promosi segini ya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita itu akan berubah gini, Kak saya takut nggak laku. No, jangan berpikiran kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya kita udah punya karyawan, kan ada yang fokus nih sama promosi gitu kan. Saya jadi ngomongin bisnis nih, nggak apa-apa ya. Sekalian buat teman-teman, siapa tahu nanti ada yang punya usaha. Kan kita ada si karyawan yang dia akan mengurusi si promosi ini, dibandingin sama kita yang kita ngerjain sendiri yang nggak bisa tiap hari promosi, dibandingin sama kita punya karyawan yang dia bisa fokus promosi. Bosan efektif mana? Lebih efektif karyawan kan gitu. Dan pasti gini, itu akan berbanding lurus ketika kita punya karyawan satu yang dia fokus dalam satu tugas. Insya Allah nanti itu pasti akan pendapatan kita pun juga akan lebih meningkat, akan jadi meningkat gitu, Mas Firman. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara ngatur waktunya, satu, tetap harus fokus ke skripsi, kedua, cari partner atau cari tim lah ya, gitu ya. Kemudian di manage tuh, kira-kira gimana usahanya, Mas Firman nggak terlalu fokus ke usaha dulu, lagi usaha ke skripsi, tapi si usaha tetap jalan gitu. Kemudian target nikahnya, bisa target nikah kapan? Bikin target nikahnya mau tahun berapa? Mau 2 tahun ke depan, mau 3 tahun ke depan, butuh dana berapa? Bikin, itu akan jadi bisnis plan Mas Firman gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomong tentang bisnis, mentoring pribadi boleh loh, hubungin saya aja nanti nomor HP-nya sama Mbak Elvira. Ada lagi Kak Firman? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Berarti ini ya Kak ya, kita harus menentukan tujuan utama kita dulu ya Kak, baru untuk yang selanjutnya, seperti itu ya. Kak, masih bisa bertanya? Karena memang kita belajar time management. Boleh silakan Mas Firman, boleh banget.
Ya Kak, ini kan kebetulan 4 bisnis. Terus 4 bisnis ini berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang entertainment, ada yang produk, ada yang jasa, 2 jasa, jasa untuk guru sama jasa untuk siswa dan mahasiswa. Cuma ini Kak, banyak beberapa teman yang beri masukan dan banyak juga kritikan sih yang ngurus apa bilang ini Firman satu mau dulu fokuskan. Nah, sedangkan ada 4 bisnis yang sedang sedangkan. Kemudian ada juga yang bilang, ini 4 bisnisnya tapi tidak ada bisa dilihat. Maksudnya ini orang tua kadang-kadang menuntut tuh bilang kenapa ini Firman masih minta uang sama orang tua dari segi ongkos dan sebagainya. Nah, aku bilang bagaimana itu usaha mendadak yang bisa aku kasih ke orang tua. Nah, ini yang terkadang beberapa yang maksudnya harus apa yang harus saya lakukan, Kak? Apakah memang saya harus fokus ke 1 bisnis saja ataukah 4 bisnis ini tetap saya jalankan karena berpikir saya lagi mencoba mencari tahu bisnis apa yang lebih dominan yang lagi sekarang dibutuhkan di masa pandemik ini. Nah, itu yang masih saya coba gali, Kak, kayak gitu. Oke. Ini saya baca di chatnya usahanya ini ya, apa namanya, startup Guruta for Learning for Teacher gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Guruta, terus entertain, kemudian bimbingan belajar akuntansi. Nah, kalau saran saya sih memang benar tuh tadi temannya bilang, coba saya pikir tadi usahanya itu dalam bentuk penjualan produk sih. Ya pemikirannya apa sih, apapun usaha kita, mau jasa atau maupun produk, pasti kita ngebahas produksi gitu kan. Produksi itu dalam artian apa sih yang mau kita jual gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak ini ASC bimbingan belajar akuntansi sama startup Guruta for Learning for Teacher, sebenarnya itu bisa jadi satu usaha loh. Maksudnya bisa, kalau memang Mas Firman mau memisahkan, tapi itu sebenarnya bisa satu jalan gitu kan. Bisa satu jalan. Berarti kalau saya lihat juga yang satu lagi kayak entertainment, menawarkan MC, trainer, fasilitator, itu sebenarnya juga bisa jadi masih bisa satu payung juga gitu loh. Maksudnya bisa dikelola bareng-bareng gitu. Nah, tadi saya bilang cuman ya memang harus fokus, memang apapun usaha kita, kalau kita nggak fokus, percaya deh kita cuma dapat capek doang gitu loh. Kalau saya bilang sih memang lebih baik udah fokus skripsi. Terus skripsi udah ini kan udah dikerjain kan, tinggal berapa halaman lagi, Mas? OTW sempro, Kak. Apa? Udah seminar proposal. Oh, di seminar proposal. Dia jadwal ya. Oke. Oh, di seminar proposal. Ya udah, itu mah tinggal dikit lagi selesai kok. Tuh, cuman kadang kan memang ya. Tinggal sekali lagi. Saya juga dulu ngalamin kok namanya kuliah. Tenang aja. Kayak itu gini, kadang tuh ya, kalau saya bilang saya kan maksudnya saya juga pernah lah ya, maksudnya di usia teman-teman semua gitu. Kadang tuh yang membuat beban kita tuh kadang terlalu fokus dengan hal yang kita impikan gitu loh. Ya kan? Tapi kadang kita lupa dengan hal yang ada di depan mata kita nih gitu. Nah, kalau saran saya sih memang bagus itu kerjakan dulu satu-satu gitu. Misalnya skripsi nih sekarang, skripsi itu nggak usah dibikin pusing. Itu ya satu nih tipsnya. Kebetulan saya dulu pernah jadi dosen pembimbing ya. Saya pernah jadi dosen pembimbing. Saya juga pernah jadi asdos di BINUS gitu. Nah, satu saran saya, pada saat kita bikin skripsi, ini jadi tips and trick buat teman-teman yang lagi skripsi. Bikin skripsi itu nggak usah muluk-muluk teman-teman. Yang penting kalau dulu waktu zaman bikin skripsi itu kan ada abstrak, kemudian pendahuluan, isi, penutup, kesimpulan, dan saran gitu kan. Nah, yang penting dari kelima bab ini semuanya tuh nyambung. Gak usah terlalu muluk-muluk. Kayak misalnya gini, saya dulu pernah ketemu mahasiswa, dia bikin ini perbandingan laba Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Saya bilang, kamu ngapain mikirin jauh-jauh hari, sudahlah yang masa lalu dilupakan gitu kan. Ngapain pikirin jauh-jauh banget gitu 2010 gitu, hello gitu kan. Udah bikin aja, kalau mau bikin perbandingan laba, bikin aja 2 atau 3 tahun udah gitu kan. Terus kemudian si skripsi itu biasanya ada minimal kan ya, ada minimal bisa minimal berapa halaman gitu.
ya udah nggak usah bikin kata-kata yang terlalu teoritis banget. Kenapa? Itu jadi karena dosen beneran. Ketika kalian bikin skripsi kemudian mikirin teori nih ya gitu kan. Wah, menurut Bapak ini nanti akan timbul pertanyaan nih sama dosen. Kamu baca bukunya gitu kan. Coba kamu lihat, coba saya pengen tahu kamu baca ini bukunya yang mana, halaman berapa gitu, baris ke berapa. Pasti nanti digituin gitu. Itu pengalaman banget gitu, pengalaman saya karena saya pernah jadi mahasiswa, saya pernah jadi dosen juga gitu kan. Nah, saya itu skripsi itu nggak usah dibikin pusing, Mas Firman, beneran. Menurut saya kalau misalnya memang saat ini gitu ya skripsi jadi satu hal prioritas, udah fokus aja gitu. Bikin skripsi dibikin nih afirmasi diri kita. Ini penting nih buat teman-teman semua gitu ya. Afirmasi diri kita bahwa semuanya itu gampang kok, udah gitu aja. Semua itu udahlah skripsi doang gitu. Maksudnya bukannya kita menggampangkan, maksudnya kita meremehkan satu pekerjaan, enggak, tapi maksudnya kita mengafirmasi, gue bisa, pasti bisa gitu. Dengan kayak gitu, selain kita bisa menyemangati diri kita gitu ya, itu jadi jadi kayak percikan api gitu. Jadi bisa lah gue gitu. Pasti nanti berhasil. Bikin target lah, 2 bulan selesai gitu. Udah, paling ya nanti ada drama-drama ngejar-ngejar dosen dikit lah ya gitu. Ya soalnya saya juga dulu ngalamin gitu, ngejar-ngejar dosen dari kampus A ke kampus B ke kampus bukan kampus, maksudnya gedung ya, tapi benar-benar kampus. Jadi kan saya kuliah di BINUS gitu kan. Nah, dosen saya tuh ngajar di Trisakti, ngajar di kampus emas, kampus Esa Unggul gitu. Saya nyusul ke kampus emas, ternyata dia di Trisakti. Saya nyusul ke Trisakti, nanti dia balik ke kampus emas gitu. Itu nanti drama kayak gitu. Tapi ya udahlah, anggapnya itu satu drama-drama bumbu gitu kan. Kalau nggak gitu nggak seru gitu. Yang penting sebenarnya niatnya kayak kalau untuk skripsi. Benar, skripsi. Nanti kalau misalnya udah lewat gitu kan, kalau udah lewat akhirnya nanti akan ngomong gini, ya ternyata skripsi gini doang, masih kayak gitu deh. Ternyata cuma gitu doang aja. Udah ngeramein kalau udah lulus ya. Iya, apalagi kalau misalnya udah lulus gitu kan, ternyata, kalau dulu kan kita kayak, misalnya, dulu tuh saya waktu kuliah tuh ada namanya mata kuliah kan algoritma gitu kan, pemrograman gitu. Itu tuh kayak ngejar nilainya tuh susah banget gitu. Tapi begitu saya udah bisa, udah lulus, algoritma doang. Sama terus skripsi juga kayak gitu. Iya, bisa jadi cerita untuk ini. Iya, jadi kayak penyemangat juga kan. Maksudnya, gue pasti bisa gitu. Pokoknya saya pasti bisa 2 bulan selesai lah. Kadang gini loh, afirmasi itu kayak semacam mantra ya kalau saya bilang gitu. Bukannya maksudnya ini ya mantra dukun kan. Maksudnya jadi kayak mantra. Tanpa kita sadari gitu ya. Tanpa kita sadari akhirnya tuh kayak alam semesta tuh jadi kayak mendukung gitu loh, yang ya udah ternyata beneran 2 bulan selesai gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Itu kerennya sebuah afirmasi gitu ya, ajaibnya sebuah afirmasi itu jadi menurut saya tuh itu kayak mantra gitu. Pokoknya saya bisa 2 bulan saya selesai pasti, insya Allah, yakin ya. Yang penting yakin dan menurut apa kata dosen sebenarnya. Benar, dan nggak usah terlalu teoritis, tenang aja. Ya inilah dulu kan kita udah belajar dari SD itu kan 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun kan, berarti 12 tahun. Kita 12 tahun udah belajar bahasa Indonesia kan, belajar mengarang indah. Itu kita keluarkan. Kita keluarkan semua ilmunya. Mengarang indah pokoknya. Seru, pokoknya seru lah kalau kuliah. Saya aja pengen kuliah lagi, pengen S2, pengen S3 gitu. Gimana Kak Firman? Ada yang ingin tanyakan lagi? Asik. Sarangi. Semangat ya Mas Firman. 2 bulan selesai pasti, insya Allah pasti. Udah nanti mikirnya gini aja, pokoknya misalnya sekarang bulan apa sih? Juli, ya Allah, saya saking kerja di rumah tuh selalu lupa bulan. Sekarang bulan Juli gitu kan, bikin target aja. Mungkin kalau misalnya 2 bulan, sekarang kuliah masih libur ya, maksudnya masih libur semua ya. Belum mulai lagi kan, maksudnya walaupun online September mungkin ya. Ya, let's say ya selesai Oktober lah atau November. Nah, selama nunggu waktu itu sih saran saya kan udah seminar proposal. Cicil aja, karena gini loh. Ngerjain skripsi itu kadang kita harus pinter nyuri-nyuri waktu gitu. Maksudnya
dicicil aja. Kayak misalnya bikin, saya nggak tahu ya kalau misalnya di kampusnya Mas Firman apakah harus bikin habis proposal harus bikin jurnal ilmiah lagi atau bikin abstrak lagi gitu kan. Nah kalau memang iya dicicil aja, misalnya sekarang bikin jurnal ilmiahnya gitu kan, terus kemudian nanti bikin abstraknya, terus bikin lagi bab 1. Pada saat kita bekerja, apapun pekerjaan kita, nikmati deh proses itu. Nikmati proses itu, dan jangan ngoyo. Maksudnya ngoyo tuh yang harus hari ini selesai, harus hari ini juga selesai, nggak deh, pasti akan pusing. Tapi kayak misalnya kayak ya udah deh, sekarang saya ngerjain dulu deh abstraknya, misalnya saya ngerjain dulu deh bab 1, walaupun mungkin belum tahu ya apa yang tulis, tapi setidaknya udah tulis aja gitu kan. Biasanya kalau skripsi kan bahasanya kan hampir mirip-mirip ya, di era globalisasi gitu kan. Atau di masa ini gitu, ya apapun lah itu ya gitu, apapun skripsinya biasanya kan kata-katanya seperti itu gitu. Ya udah dicicil-cicil aja, kalaupun nanti pada akhirnya akan berubah, ya udah diikutin aja perubahan-perubahan itu gitu. Karena biasanya gini, kita nulis tuh nanti tiba-tiba ketemu ide gitu kan, iya kayaknya bagus nih masukin kata-kata ini, atau misalnya tiba-tiba pas lagi baca buku, oh iya masukin ini kayaknya berhubungan nih dengan skripsi saya, udah masukin gitu. Ini dicicil-cicil aja, nanti pada akhirnya gitu kan kita tuh kayak nggak sadar, ternyata saya udah ngerjain bab 1 ya, ternyata saya udah ngerjain bab 2 ya, ternyata saya udah ngerjain bab 3. Walaupun mungkin ada yang sistem kampus itu bab 1 sidang dulu baru dia boleh ngerjain bab 2, tapi curi waktu deh. Jadi maksudnya udah dikerjain nih si bab 2. Jadi begitu misalnya bab 1 ada revisi, ya kan kita nggak ngetik lagi dari awal gitu. Maksudnya udah tinggal diperbaiki, terus nanti udah bab 1 bab 2 sidang lagi, terus kemudian nanti udah oke kan kita udah ada bab 3 gitu. Jadi curi-curi waktu, pintar-pintar curi waktu sih kalau saran saya. Itu pentingnya time management, Mas Firman. Pintar-pintar curi-curi waktu. Terus kalau misalnya yang soal bisnisnya, ini kan kebetulan bisnisnya mirip-mirip ya, maksudnya tentang pendidikan sih, bisa bilang tentang pendidikan gitu kan. Ya itu dibikin dalam satu payung aja sebaiknya gitu. Mas Firman udah punya PT atau belum? Kalau misalnya belum, bikin PT-nya, terus dibikin satu payung karena itu masuknya masih dalam jasa pendidikan gitu. Jadi nanti nggak riwah. Jadi itu semacam kayak cuman tinggal bikin kayak ini kelas yang A untuk teacher gitu kan, terus kelas yang B ini untuk akuntan, yang C ini untuk apa gitu. Yap, sip, benar. Sama-sama. Nggak terasa ya Kak ya, waktu kita udah hampir ini. Iya. Tapi asiknya kita ngobrol. Nggak terasa waktunya udah ini ya. Kita juga senang loh, jadi besok kayak muda lagi, ya ampun. Jadi mengenang masa lalu ya Kak ya? Iya, jadi mengenang masa lalu, mengenang masa-masa jadi mahasiswa. Saya dulu juga mahasiswa juga ini kok banyak kegiatannya. Kebetulan saya dulu ikut atlet softball juga kan, jadi ya tahu banget lah kesibukan mahasiswa itu. Ya apalagi kalau mau skripsi gitu kan, itu emang ini, apalagi pas lagi skripsi, terus udah gitu ada kegiatan komunitas, terus udah gitu belum lagi nanti ada ujian-ujianan susulan gitu. Tapi nikmatin aja prosesnya. Insya Allah kalau kita bisa menikmati prosesnya, hasilnya pasti maksimal. Nikmati prosesnya untuk hasil yang maksimal ya Kak ya? Bener-bener, karena itu nanti akan terus berguna kok di kemudian hari. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh kalau mau ada satu pertanyaan lagi. Sebetulnya udah nggak ada nih Kak ya? Iya. Oke. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback ya yang dikirim di kolom chat. Dari yang dipaparkan Kak Windy sendiri nih yang saya simpulkan nih Kak ya. Cara mengatur waktu terbaik itu kenali diri dan tanggung jawab kita tuh. Yang paling utama seperti itu. Kemudian untuk planner, kita wajib punya planner harian, mingguan, bulanan, dan yearly ya Kak ya? Daily, weekly, monthly, yearly. Karena yearly ini nanti berfungsi untuk 1 tahun dan 5 tahun ke depan. Terima kasih Kak Windy untuk waktu yang telah diberikan ke Kak Windy. Nanti saling follow ya di Instagram, kalau yang punya Instagram. Oh ya boleh. Apa Kak Windy? Instagramnya Kak Windy? Ada di itu,
ada kayaknya tadi GSB tadi ini deh nge-tag saya ya, Windy Hermanto. Siap Kak, siap. Biar nanti kawan-kawan bisa nge-follow IG-nya Kak Windy ya Kak ya. Saya ketik di ini ya. Kita sering follow ya. WA boleh. WA-nya juga nih Kak. WA boleh. Kayaknya oke, saya keputusin aja deh ya. Untuk bisa ini ya, langsung WA aja sama Instagram. Boleh kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal bisnis, boleh. Terima kasih untuk Kak Windy telah meluangkan waktunya. Iya. Jangan kapok kalau diundang ke GSB lagi ya Kak ya. Senang jadi besok anak kuliahan loh saya. Oke, sebelum acara kami tutup, teman-teman dipersilahkan untuk open cam. Kita akan mengadakan sesi foto bersama nih. Oke, ada dua slide nih ya. Mungkin untuk Kak Citra bisa bantu untuk dokumentasinya Kak. Oke Kak. Bentar. Kita menunggu kawan-kawan kita untuk open cam dulu ya. Udah siap semuanya? Yuk bergaya yuk kita yuk. Untuk slide 1 ya. Saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Apakah udah Kak Citra? Sudah. Terima kasih semuanya. Saya mewakili GSB mengucapkan terima kasih untuk pemateri kita yang super kece pada siang ini dan para peserta yang aktif yang telah menghidupkan acara webinar siang hari ini. Terima kasih karena telah menyempatkan hadir dalam acara. Saya akan menutup webinar kali ini dengan sedikit pantun nih. Siang hari ke tempat jahit Pak Kadir. Tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Kak Windy. Sama-sama. Terima kasih Kak. See you. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Windy.